Halo semua, selamat datang di vlog aku. Kali ini aku sedang berada di kota Kudus. Bagi kalian yang mungkin warga Kudus maupun warga sekitar Kudus, mesti udah nggak asing dengan tempat yang satu ini. Atau mungkin dari beberapa kalian ada yang belum tahu dengan tempat ini. Yaps, ini dia Museum Kretek. Oke guys, bagi kalian yang belum tahu lokasi Museum Kretek itu di mana, lokasinya terletak di Jalan Getas Pejaten, nomor 155, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Museum Kretek memiliki keunikan tersendiri nih. Umumnya, museum itu kan mengoleksi dari peninggalan peristiwa masa lalu. Namun, di museum ini koleksi sejarahnya tidak hanya dari peninggalan peristiwa masa lalu, tapi ada juga beberapa koleksi dari masa kini. Oh ya, Museum Kretek akan menambah koleksi sejarahnya setiap ada hal baru dalam mobilitas industri rokok nasional. Museum Kretek ini didirikan pada tanggal 3 Oktober tahun 1986 atas prakarsa Suparjo Rustam yang merupakan Gubernur Jawa Tengah saat itu. Gagasan ini bermula sewaktu beliau berkunjung ke Kudus untuk menyaksikan potensi kontribusi usaha kretek dalam menggerakkan perekonomian daerah. Museum yang terletak di kota Kudus ini didirikan untuk menyimpan dokumentasi perkembangan kretek di Kudus dan juga di tanah air. So, bagi kalian yang penasaran, yuk kita explore. Teman-teman, sekarang kita sudah berada di dalam Museum Kretek. Ada patung guys. Di sini ada tulisan riwayat hidup Niti Semito. Kita lanjut ke sini. Ini ada yang namanya alat perajang cengkeh. Alat ini sangat sederhana sekali. Ini merupakan hibah dari keluarga besar pabrik rokok Sogo. Alat perajang tembakau. Ini bapaknya siapa guys? Bisa di sini. Ada alat pembersih atau penyaring tembakau. Alat ini besar sekali, seperti ini dia gilingan tembakau tradisional. Alat ini biasanya untuk menggiling tembakau sebelum diproses untuk dijadikan rokok. Jenis-jenis tembakau, ada tembakau Bojonegoro. Ini dia The Power of Mak-mak. Ini merupakan miniatur di mana saat proses bagi kalian yang pelajar seperti gue ini mungkin cocok sekali ketika kalian datang di sini. Karena apa? Tarif Museum Kretek ini murah, cuma Rp2.000 per orang. Kalian udah mendapatkan semua sejarah perkembangan kretek, dan kalian bisa bercerita ke anak cucu nanti ketika kalian datang sini melihat sebuah proses bagaimana rokok itu dibuat. Oke? Yuk. Museum yang menyimpan koleksi sejarah mengenai kretek seperti Museum Kretek sangat penting keberadaannya. Selain untuk menyimpan dokumentasi perkembangan kretek dari masa lalu, melalui keberadaan Museum Kretek juga dapat menyadarkan kita sebagai bangsa Indonesia bahwa kretek merupakan salah satu simbol perjuangan bangsa. Oleh karena itu, keberadaan Museum Kretek akan membuka kesadaran kita
untuk melindungi kretek sebagai salah satu simbol sejarah. My City, My Adventure. Kembali lagi di podcast Story Anahal bersama saya langsung dari guru dari MTS 1 Kudus bernama Dimas Maulana, dan kali ini saya bersama dengan salah satu alumni siswa yang baru kemarin lulus di MTS 1 Kudus yang bernama Hisam. Dia ini adalah vlogger andalan saya dulu, ya kan, dan andalan saya di bidang editor, ya. Dan mulai dari kelas 7 dulu itu dia sudah berani untuk memperkenalkan diri dan memberanikan diri untuk ngedit video, ya Sam, ya. Iya, Pak. Iya. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah baik, Pak. Baik ya. Iya. Sekarang kamu sekolah di mana sih? Untuk sekarang saya melanjutkan di SMK Raden Umar Said. Oh, SMK Rus yang terkenal Ya. di animasinya, ya. Iya, sebenarnya kalau SMK Rus itu kan awalnya dulu adalah dia sebagai SMK Grafika, Pak. Oh, gitu. Kalau animasi itu baru. Baru ya. Iya, itu jurusan yang baru di SMK Raden Dan Umar kemarin saya dengar di berita itu memang di SMK Raden Umar Said memang terkenal di animasi ya, Ya, animasinya animasi. ya. Bahkan sudah mendunia ya kalau nggak Ya, salah. hampir mendunia, Pak. Hampir mendunia. Soalnya ada beberapa film animasi karya SMK Raden Umar Said sudah pernah ditayangkan di TV. Oh gitu. Ya, Nah ini kira-kira kalau kamu misalnya sudah masuk di SMK Raden Umar Said, apakah kamu ingin masuk mendalami videografi atau mungkin animasinya? Kalau misalnya gini ya, Pak, saya masuk di SMK Raden Umar Said itu kan jurusan RPL, Pak. Jurusan RPL ya? Ya, cuman gimana ya, passion di videografi juga masih melekat pada diri saya. Jadi ya kemungkinan besar saya akan tetap mempelajari bagaimana itu cara menjadi editor yang mempunyai karya-karya video yang lebih baik lagi, dan juga teknik-teknik pengambilan gambar yang sesuai dengan mood, sesuai dengan kriteria saya. Nah, mungkin Sobat Anal ini belum tahu nih, RPL itu apa sih singkatannya RPL? Kalau RPL itu adalah singkatan dari Rekayasa Perangkat Lunak. Rekayasa Perangkat Lunak, berarti software ya? Software. Softwarenya, oke. Bagian kayak bikin-bikin aplikasi gitu. Bikin gitu aplikasi. Ya. Tapi kamu punya cita-cita nggak pengen buat aplikasi khusus kira-kira nanti ke depannya itu? Kalau kedepannya sih mungkin nanti pengen buat aplikasi-aplikasi yang bermanfaat, yang bisa memudahkan orang lain gitu. Seperti kayak ojek online ya, nanti kemungkinan besar ya kalau bisa ya Kak, saya akan membuat apa ya yang bisa memudahkan untuk semua masyarakat, misalnya kayak kayak editing video, misalnya kita nggak usah lagi cari-cari tuh referensi di YouTube. Nah, nanti kemungkinan besar saya bisa membuat aplikasi di mana di dalam aplikasi tersebut isinya adalah berbagai macam tutorial video yang termudah lah, mempermudah sekali. Karena memang kita kan tahu sendiri ya sampai di Play Store itu banyak aplikasi-aplikasi editing video, bahkan kita suruh milih. Dan kalau kita sudah milih itu, dan kita harus mendalami supaya kita bisa mengaplikasi, bisa mengedit video dalam aplikasi tersebut. Tapi kan kalau menguasai semua aplikasi tentunya setiap orang nggak bisa ya Sam ya? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Nah, sekarang saya mau tanya, dulunya itu kamu pertama kali ngedit itu di usia berapa sih? Kalau pertama kali ngedit, sebenarnya dulu itu iseng-iseng ya, pengen nyoba apa sih itu editing. Usia berapa itu? Usia waktu kelas 6 SD kelihatannya. Itu SD atau MI dulu kok katanya MI? Iya MI. MI kelas 6. MI mana itu? MI Muhammadiyah 1. MI Muhammadiyah 1, iya. Ada yang maksudnya mungkin dorongan dari orang tua atau teman-teman, atau kamu memang bener-bener iseng pengen buat video? Iseng Pak, dulu Pak. Iseng? Beneran Pak. Iseng kayak gimana ya, kayak gabut gitu, nggak ada kerjaan. Terus coba-coba nyari referensi apa sih yang bisa menjadi pekerjaan yang bermanfaat bagi saya. Oh gitu. Iseng-iseng nyari di YouTube, nemu
kok ada semacam tutorial KineMaster. Saya penasaran aplikasi KineMaster itu apa. Terus saya mencoba untuk cari itu, searching di Play Store, KineMaster itu apa sih? Dan saya dari situlah saya mulai tertarik pada dunia editing. Oh gitu. Berarti dulu itu kamu di MI sudah dibelikan HP ya dulu ya? Iya. Sama ayahmu ya? Itu atau mungkin dulu itu pertama kali ngedit dari HP ayahmu? Itu sebenarnya HP dulu dibelikan pertama kali setelah mengikuti lomba, Pak. Lomba apa dulu itu? Lomba dokter kecil. Dokter kecil? Iya, Pak. Dokter kecil, saya dikasih dorongan, kalau kamu menang, kamu besok saya belikan HP. Bapak ngomong gitu. Oh. Terus akhirnya terwujud di dokter kecil jadi juara. Dokter kecil alhamdulillah juara 3 kabupaten ya, lalu dibelikan HP itu. Oh gitu. Iya bagus. Ini luar biasa ya. Jadi memang tidak semua anak itu kalau dibelikan HP itu digunakan dengan yang baik. Ya. Karena memang kalau anak sudah dibelikan HP itu ya Sam ya. Terutama anak saya juga itu kalau dibelikan HP itu kan kadang ya memang belum tahu, tapi kalau saya khawatirnya itu kalau kedepannya itu nanti dibuat ngegame, dia tahu sudah tahu aplikasi game malah ngegame terus, itu malah kacau. Ya soalnya bahaya HP ya itu tadi, berbagai macam informasi yang nggak sesuai dengan umur. Iya, tidak sesuai. Kalau tidak sesuai dengan usia, apalagi tidak bisa memfilter informasi itu nanti akan mencelakakan sendiri. Dampaknya sangat bahaya bagi masa depan. Iya betul, iya. Terus kamu ketika ngedit video langsung menggunakan aplikasi KineMaster itu atau mungkin yang sebelumnya? Untuk pertama kali, ya seperti yang saya bilang tadi, saya penasaran pada aplikasi KineMaster itu karena melihat video di YouTube itu. Oh video di YouTube, nanti tutorial di YouTube kamu lihat, terus kamu kembangkan di aplikasi praktekan. Saya praktekan. Pertama kali kamu membuat video itu video apa? Video kayak gimana ya Pak? Kayak sinematik gitu atau gimana? Kayak video pembukaan channel YouTube gitu Pak. Introduction diri Pak. Oh, perkenalan gitu? Iya perkenalan. Oh gitu. Soalnya di sisi lain pada waktu itu saya minat sekali ingin membuka channel YouTube. Channel YouTube. Itu berarti kamu punya YouTube, channelnya apa namanya? Kalau sekarang namanya adalah Hisam Project. Hisam Project. Iya. Nah, kalau sekarang Hisam Project. Hisam Project. Dulu macam-macam Pak, namanya ganti-ganti Pak. Oh, ganti-ganti. Hisam 1225. Oh, gitu. Terus apa lagi cari tahu. Ganti-ganti Pak. Sesuai mood. Oh, gitu. Nah, sekarang kalau kamu buat channel YouTube yang namanya Hisam Project itu yang kamu isi konten apa itu? Videonya? Kontennya isinya kayak semacam review barang-barang elektronik gitu, kayak unboxing review. Oh, gitu. Iya. Sampai sekarang masih buat? Kalau sekarang break dulu Pak. Break dulu. nggak ada ide. Iya. Tapi nggak apa-apa kalau nanti pas ada ide tetap buat lagi. Namanya karya itu kan tidak terbatas ya kan. Terus kalau menurut kamu Syam, dulu kan kamu juga pernah menjuarai lomba vlog ya kan? Iya. Dan awalnya dulu sebelum kamu menjadi vlogger itu kan pengennya ngedit terus ya kan? Tapi nggak mau tampil di layar kaca. Tapi ketika saya dorong terus akhirnya kamu mau dan jadi juara. Bahkan tingkat nasional kamu menjadi juara vlog. Nah, ketika kamu membuat vlog, kamu kan tahu ya kan tahap-tahapannya pembuatan vlog ya kan. Kalau menurut kamu sendiri tahap-tahapannya membuat vlog itu seperti apa? Tahap-tahapan membuat vlog. Iya, yang pertama apa? Yang pertama kita cari ide dulu. Ide dulu ya. Kita mau membuat misalnya vlog seperti food vlogger, kita harus mencari referensi dulu. Referensi misalnya makanan apa sih yang lagi viral, makanan apa yang sedang banyak dicari oleh orang-orang. Yang terpenting itu tadi ide, referensi. Iya. Tapi itu kan hanya untuk sekedar ngisi konten. Tapi kalau dalam pelaksanaan lomba itu kan harus sesuai dengan juknis
apalagi sudah ditentukan temanya, berarti kan kita harus mencari inspirasi mengenai tema tersebut ya kan. Ya. Nah, kalau tema, jika kamu mengambil referensi itu biasanya kamu ngambilnya di mana? Kalau referensi biasa dari Google. Dari Google ya. Banyak Pak. Ya, memang Google itu sumber luar biasa ya. Sumber informasi, bahkan pelajaran apapun Google itu bisa menjawab. Soalnya gini Pak, kalau sebelum kita memulai vlog, yang terpenting adalah pertama membuat skrip dulu. Ya. Nanti mau menyampaikan apa sesuai dengan tema lomba tadi yang sudah ditentukan. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita nanti bisa mengambil angle saat vlog itu, misalnya dari sudut kita ingin misalnya di awal video nanti menampilkan diri kita sendiri sebagai perkenalan. Nah, itu bisa ditunjukkan. Lalu yang selanjutnya setelah itu adalah bagaimana kita memperlihatkan diri kita itu bisa pede, menunjukkan kepercayaan diri kita di depan kamera. Iya, karena memang tidak semua orang itu pede di depan kamera ya. Contoh ya Pak Dimas itu punya teman, kadang orang itu sering tampil di depan publik, di depan orang banyak itu sering, tapi ternyata di depan kamera itu blank. Blank Pak? Iya blank, ternyata beda. Jadi memang rahasianya untuk tampil di depan kamera. Tapi kalau tidak menutup kemungkinan gini Pak, misalnya sudah sering berbicara di depan kamera, nanti lama-lama akan terbiasa. Terbiasa, iya betul. Jadi belum tentu orang yang tampil di depan banyak orang itu bisa tampil maksimal di depan kamera. Iya. Dan juga sebaliknya ya kan, maksimal di depan kamera, tapi belum tentu bisa maksimal di depan umum ya. Di depan umum, iya betul. Karena memang karena faktor suasana mungkin ya, suasananya mungkin beda. Kalau suasana depan kamera itu kan hening ya kan, yang halnya mungkin kalau ada kamera mungkin kameramen atau mungkin yang merekam kan. Tapi kalau di depan umum mungkin kan suasananya lebih ramai, bahkan itu bisa ada semangat sendiri ya kan di situ. Nah, tadi tahapannya adalah membuat vlog, tadi membuat skrip dulu, skenario. Ya kan, sesuai dengan tema itu tadi. Ya, kalau udah fix nanti langsung bisa kita eksekusi lah, bisa kita langsung mulai vlognya. Kita mulai vlog. Yang kedua pengambilan angle ya, Sam. Pengambilan angle. Jadi sebelum rekaman itu kan kita harus survei tempat dulu ya. Harus survei tempat dulu. Kalau misalnya dulu kamu ngevlognya di Museum Kretek, tentunya kamu kan jalan-jalan dulu kan di tempat-tempat sudut-sudut atau mungkin yang pas lah, tempat yang pas untuk rekaman. Untuk rekaman. Iya kan. Yang terpenting itu gini, kalau misalnya sesuai dengan tema tadi, misalnya kita survei ke tempat misalnya objek wisata, kita yang terpenting adalah background latar belakang itu yang membuat penonton itu tertarik lebih jauh untuk melihat keseluruhan isi video vlog kita tadi. Iya betul. Jadi itu tadi ya, yang pertama kalau kita sudah mengikuti lomba vlog, yang pertama adalah tema harus benar-benar dicermati, kalau kita tentukan idenya, skripnya, skenario, ya kan. Terus yang kedua adalah pengambilan tempatnya yang sesuai dengan mood kita dan bisa menarik penonton dan bisa membawa suasana penonton juga ke dalam video itu. Iya betul sekali ya. Terus yang dipersiapkan untuk vlogger Sam, kalau saya lihat penampilanmu di video vlog itu kan tidak hanya kamu tapi vlogger teman-temanmu ya, Izul, Ica itu kan tampil ekspresif. Kira-kira perlu gak sih ekspresif itu? Jadi menjiwai gitu loh. Jadi kalau seorang vlogger itu benar-benar dia itu tampil masuk hanya monoton aja kan, harusnya kan kalau adegan lucu kan berarti penuh penjiwaan. Itu perlu gak sih? Perlu sekali. Perlu ya kan? Iya. Jadi itu tadi ya, yang ketiga adalah ekspresif. Terus yang keempat apa lagi Sam? Yang keempat adalah setelah melakukan tadi skrip lalu mulai vlog, yang tahap terakhir adalah editing. Editing ya, editing video. Tapi editing itu kan harus sesuai dengan skenario ya. Maksudnya imajinasi dari vlog
konsep dari vlog itu kan harus sesuai dengan editing. Konsep vlog juga harus benar-benar matang, dan untuk konsep editing juga kita memerlukan ide lagi. Nanti editnya seperti apa, modelnya seperti apa. Kita harus banyak-banyak mencari referensi juga. Iya, tentunya referensinya di YouTube itu kan. Vlogger yang terkenal itu kan banyak sekali yang tayang di YouTube. Nah, lalu bahasa yang menunjukkan kekinian itu kira-kira penting gak sih? Seperti lu gua atau mungkin bro atau mungkin gini, lur Pak, atau apa. Kalau misalnya vlog kayak have fun gitu, itu dimasukkan ke dalam vlog kita nggak apa-apa. Bahasa gaul seperti itu. Iya. Supaya gimana ya Pak? Supaya penonton kita itu merasa bahwa sama kita itu sangat dekat, sangat akrab. Betul. Ya, saya setuju sekali. Memang bahasa kekinian itu penting, tapi dengan batas yang wajar kan ya. Batas wajar. Terus ada lagi kalau nggak salah itu yang perlu kita siapkan adalah mengandung kalimat atau bahasa-bahasa yang mengandung edukatif, inspiratif, ya kan? Kalau ada adegannya, adegan lucu, itu kan termasuk video yang menarik kan ya. Kalau menurut kamu gimana? Kalau tadi yang ditayangkan itu vlog dari kamu itu kan ada lucunya, kira-kira itu kamu ada konsepnya sendiri gak adegan-adegan lucu itu? Sebelumnya ada konsepnya apa Anda? Kalau adegan-adegan lucu sih tergantung dari temanya tadi Pak. Misalnya temanya mengandung unsur kayak bisa dibuat untuk komedi, kita bisa tambahkan itu. Bisa sebagai pemanis video. Pemanis ya. Ada rasanya. Ada rasanya. Cuman kalau misalnya temanya kayak resmi atau semi resmi gitu, itu pun kembali ke kita lagi sih. Iya. Pinter-pinternya kita mengonsep ya kan. Ya. Berarti kembali lagi ke konsep video awal tadi. Terus yang selanjutnya mengandung inspiratif dan edukatif, ini kan sangat penting sekali sih Jam. Kalau di dalam vlog tidak ada pesan, tidak ada nilai-nilai yang terkandung, ya itu kan rasa-rasanya tidak ada tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Betul sekali, tidak bermanfaat. Jadi video itu mengandung nilai-nilai pendidikan, inspiratif, itu sangat penting, ya kan. Terus ketika kamu mengedit KineMaster, kira-kira yang kamu butuhkan apa Sam? Kamu sudah mengenal KineMaster itu sudah sejak dari MI itu? Ya. Fitur-fiturnya itu? Fitur-fiturnya hampir semua paham. Hampir semua paham? Ya, cuman untuk kayak efek-efek yang misalnya efek-efek sampingan yang tidak terlalu penting untuk pada video-video vlog, itu kalau nggak dipelajari juga nggak apa-apa. Yang terpenting pada video vlog adalah kembali lagi di mana kita menyesuaikan dengan konsep editing kita itu tadi, dan juga konsep dari isi vlog kita sendiri. Oh gitu. Nah, sekarang ada tayangan tutorial yang sudah dibuat oleh Hisham. Ya, tutorial aplikasi KineMaster ya, menggunakan aplikasi tutorial KineMaster. Dasar menggunakan KineMaster. KineMaster ya. Tapi kalau misalnya bagi para penonton yang ingin mengenal lebih jauh, misalnya ingin memberikan mengenal lagi efek-efek yang bisa diedit di aplikasi KineMaster, bisa cari referensi di YouTube, ada banyak kok. Kalau nggak salah di Instagram juga ada ya kan, KineMaster. Di Instagram banyak. Indonesia kalau nggak salah ya. KineMaster Indonesia itu adalah IG resmi dari KineMaster. Oh gitu. Ya. Berikut tayangan videonya dari Hisham. Halo semua, perkenalkan nama saya Hisham. Pada materi video kali ini adalah perkenalan mengenai fitur-fitur, dan juga nanti saya akan sharing sedikit tutorial basic untuk penggunaan aplikasi KineMaster ini. Mengapa memilih aplikasi KineMaster sebagai media pembelajaran bagi sekiranya kalian yang ingin belajar lebih dekat mengenai editing video? Alasan yang pertama adalah aplikasi editing KineMaster sudah sangat powerful sekali dalam penggunaannya, memiliki fitur-fitur yang menurut saya sudah sangat berguna semua, dan juga mudah dalam pengoperasiannya. Lalu alasan selanjutnya adalah mungkin sebagian besar dari kalian
tidak ataupun belum memiliki laptop ataupun PC yang memiliki spesifikasi yang cukup mumpuni untuk menjalankan aplikasi-aplikasi editing video yang berat seperti Adobe Premiere Pro ataupun Sony Vegas Pro yang ada di PC, aplikasi KineMaster adalah solusinya, sekaligus sebagai media pembelajaran awal untuk memahami fitur-fitur basic ataupun fitur-fitur yang sangat berguna. Karena memang Adobe Premiere Pro ataupun Sony Vegas Pro yang ada di PC memiliki fitur yang banyak, dan itu pun kita harus memiliki effort yang lebih ataupun waktu yang luang untuk memahami semua fitur itu. Dan jika kita tidak memahami semua, sama saja mubazir kita meluangkan waktu untuk memahami semua fitur itu. Oke, untuk aplikasi KineMaster kalian bisa dapatkan di Play Store. Kalian bisa mendownloadnya secara gratis, akan tetapi nanti pada hasil eksportan video kalian akan muncul watermark seperti ini. Dan jika kalian ingin menghilangkan watermark tersebut, kalian bisa berlangganan per bulan ataupun per minggu kalau nggak salah ya, dengan membayar sebuah nominal yang ditentukan oleh KineMaster. Akan tetapi jika kalian keberatan untuk berlangganan, kalian bisa cari aja KineMaster crack-crackan ataupun istilahnya KineMaster mode yang ada di Google. Banyak sekali opsi-opsi pilihannya, kalian bisa mendownloadnya secara gratis juga. Untuk KineMaster yang saya gunakan kali ini adalah KineMaster versi 4.13.4. Itu adalah versi KineMaster terbaru untuk saat ini yang bisa kalian unduh di Play Store ataupun kalian bisa cari crack-crackannya di Google. Oke, selanjutnya kita akan mengenal fitur-fitur yang ada di home ataupun di beranda KineMaster. Pada bagian kanan ini adalah kolom project, di mana project-project ini adalah project-project yang mungkin sedang kita edit ataupun project-project yang videonya sudah kita ekspor sebelumnya. Untuk project sendiri, semisal kita sedang mengedit, kita bisa merubah nama judul dari project tersebut. Di sini kalian bisa merubah namanya, dan jika tidak dirubah namanya, judul default, judul bawaannya adalah tak berjudul ya. 104 adalah urutan projectnya, yaitu project yang ke 104. Lalu tombol play di sini adalah untuk memutar video yang ada di project ini, ada yang ada di project 104 ini. Lalu yang selanjutnya adalah kolom share ini. Kolom share ini adalah kolom dimana kita bisa mengekspor video kita ke memori kita, ke galeri kita, jika dirasa editing video yang kalian lakukan sudah cukup ya. Kalian bisa menyimpan video kalian, hasil project kalian ke galeri kalian. Lalu selanjutnya adalah kolom duplikasi project. Gunanya fitur ini adalah kalian bisa menduplikasi project, semisal kalian mempunyai project video yang memiliki beberapa part. Jadi kalian bisa menggunakan duplikasi project untuk efek-efek yang sama, untuk background yang sama, sehingga semua video yang kalian jadikan nanti memiliki efek dan juga background yang serasi antara satu dengan yang lainnya. Lalu ada kolom untuk menghapus. Ini jika kalian merasa projectnya sudah tidak diperlukan lagi, kalian bisa menghapus project ini. Lalu di bagian sebelah kiri ada tulisan KineMaster dan juga tagline-nya, yaitu create, edit, and share, yang dimana tagline ini benar-benar easy to use dalam penggunaannya. Jadi kita tinggal menggunakan edit lalu share, sesimpel itu dalam mengedit di KineMaster. Pada bagian bawah ini adalah kolom untuk memulai project ya. Kalian bisa memilih aspek rasio 16:9 atau landscape 9:16 atau portrait jika kalian ingin membuat Insta Story ataupun Story WhatsApp, dan 1:1 jika kalian ingin membuat postingan di IG kalian. Lalu pada kolom YouTube ini kalian bisa melihat tutorial-tutorial menarik yang disediakan oleh KineMaster untuk penggunaan fitur-fitur yang ada, untuk penggunaan fitur-fitur dan juga efek-efek yang ada di KineMaster ini. Dan pada bagian kiri ini kalian bisa menemukan store yang dimana isinya adalah efek-efek, transisi, dan juga background maupun sound effect yang dibagikan gratis dan bisa kalian download untuk menunjang kreativitas video kalian.
pada bagian bawah sini terdapat beberapa kolom lagi ya, dan juga di bagian bawah sini ada Instagramnya jika kalian ingin follow untuk Instagramnya. Dan kita coba untuk memasuki pengaturan pada KineMaster. Pada bagian awal di sini ada tentang akunku jika kalian ingin mendaftarkan akun kalian di KineMaster. Lalu ada tentang KineMaster, kalian bisa melihat versi berapa KineMaster yang sudah kalian install ini. Lalu ada kolom informasi kemampuan perangkat. Ya, di sini saya menggunakan Realme 5 Pro ya. Di sini saya menggunakan Realme 5 Pro dan kemampuan perangkat saya adalah bisa mengekspor video hingga resolusi QHD, itu merupakan resolusi di atas Full HD, dan juga bisa mengoverlay video hingga 3 kali pada resolusi QHD dan 5 kali pada resolusi Full HD, dan juga 8 kali pada resolusi resolusi HD. Jika kalian pertama kali baru menginstal aplikasi KineMaster, sebaiknya kalian menjalankan analisis Android kalian supaya aplikasi KineMaster dapat mengoptimalisasikan fitur-fiturnya pada kemampuan Android kalian. Oh ya, untuk sedikit catatan, minimal requirement untuk penggunaan KineMaster sendiri adalah menggunakan HP yang mempunyai RAM minimal 2 GB, lalu memiliki internal minimal 16 GB, dan juga prosesor yang mampu mengangkat video, mengekspor video hingga resolusi HD. Itu sangat-sangat minimal sekali untuk bisa menjalankan aplikasi KineMaster secara optimal. Lalu di sini ada durasi foto delphote. Jika kalian memasukkan video pada editing kalian, durasi delphote-nya adalah 4,5 detik. Kalian bisa merubahnya sendiri sesuka hati kalian. Ini juga durasi lapisan delphote, nanti akan saya jelaskan penggunaannya. Lalu selanjutnya kita akan memasuki pengaturan canggih dan eksperimental. Pada pengaturan ini kalian bisa menceklis izinkan kecepatan hingga ekspor hingga 60 fps. Ini adalah dimana jika kalian mengekspor sebuah video, kalian bisa mengekspor up to 60 fps, yang dimana semakin tinggi fps-nya maka video yang dihasilkan adalah semakin smooth untuk pergerakan fps-nya. FPS sendiri itu apa sih? FPS adalah singkatan dari frame per second, yang dimana sebuah video merupakan gabungan dari beberapa foto. Jadi maksudnya FPS ini adalah jika 60 fps maka per detiknya bisa menghasilkan 60 foto yang digabungkan menjadi satu video. Semakin besar fps, benefitnya adalah playback video yang dihasilkan adalah semakin smooth. Dalam penggunaan slow motion juga, FPS itu sangat berperan penting. Minimal untuk membuat slow motion itu 60 fps. Lalu untuk selanjutnya kalian checklist pada data import frame hingga 240 fps. Gunanya adalah kalian bisa mengimpor video slow motion up to 240 fps. Selanjutnya kita akan memulai sebuah project. Caranya adalah kita mengklik new project, lalu kita pilih aspect ratio 16:9. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam kolom project. Di sini ada beberapa fitur yang harus dipelajari. Pertama, kita akan melihat kolom media browser. Di sini adalah tempat folder video dan foto kalian berada. Lalu di bawah kolom media browser ini namanya adalah timeline. Timeline adalah tempat di mana kita bisa menyambungkan satu klip video dengan video lainnya, nge-preview musik, dan lain-lain. Selanjutnya, di kolom sebelah kiri ada menu buat tombol kembali, tombol undo, tombol redo. Nah, ini ada tombol lagi di mana kita bisa men-screenshot video kita. Bisa juga screenshotan tadi langsung menjadi sebuah klip. Lanjut, kita akan menemukan tombol pengaturan. Lalu ada tombol buat ngerubah tampilan preview dan tombol shortcut buat kembali ke awal video. Di menu pengaturan sendiri, kita bisa nge-custom fade in dan fade out pada musik maupun video. Maksudnya adalah kita bisa memasukkan animasi transisi, munculnya video dan musik baik di awal maupun di akhir klip. Misal, saya ingin mengatur animasi masuk awal video. Saya akan men-setting menjadi 2 detik. Lalu kita coba hasilnya. Begitu juga sebaliknya, saya akan menambahkan transisi pada akhir video, dan ini hasilnya.
Bagaimana? Sudah kelihatan kan hasilnya? Begitu juga dengan musik. Kita set transisinya pada awal dan akhir klip, maka akan menampilkan seolah-olah musiknya semakin mengecil volumenya. Contohnya seperti berikut. Kalian bisa mengatur panjang durasinya sesuai dengan keinginan kalian. Oke, selanjutnya setelah kalian memilih video yang akan kalian edit, maka selanjutnya kita akan mengenal menu yang ada di sebelah kanan. Pada bagian atas, kalian akan menemukan tombol untuk ekspor. Tombol ekspor ini berbeda posisinya pada versi KineMaster yang lama. Pada versi KineMaster yang lama, tombol ekspor posisinya berada di sebelah kiri, dan tombol ini sebelumnya adalah tombol untuk kembali ke menu. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa tonton video fitur-fitur tambahan yang ada di KineMaster versi terbaru. Linknya ada di deskripsi video ini. Lalu, di sebelah bawah, bagian kanan, ada tombol buat nge-preview video. Di sebelah kirinya ada tombol menuju ke KineMaster Store. Pada bagian lingkaran terdapat tombol media, yang gunanya adalah kita bisa mencari video yang akan kita edit. Lalu ada tombol audio. Tombol ini fungsinya adalah untuk memasukkan musik maupun sound effect yang akan kalian gunakan. Selanjutnya ada tombol suara. Fungsinya adalah kalian bisa merekam suara secara langsung lewat KineMaster ini. Selanjutnya ada tombol merah yang ada di tengah atau tombol bergambar lensa kamera. Gunanya adalah kalian bisa merekam video maupun mengambil foto secara langsung lewat aplikasi KineMaster ini. Sangat menarik. Dan tombol yang terakhir adalah tombol lapisan. Jika kita tekan, maka akan muncul beberapa tombol lagi, yaitu tombol media, yang dimana jika kalian memasukkan video atau foto, maka posisi video atau foto tersebut akan menjadi sebuah layer baru. Maka dari itu disebut lapisan karena layout dari layer tersebut berbentuk seperti sebuah roti lapis. Fungsinya apa? Fungsinya adalah semisal kalian ingin memperjelas suatu objek yang sedang kalian bicarakan, maka kalian bisa memasukkan video objek tersebut, sehingga penonton yang melihat video kalian akan paham tentang maksud dari objek yang kalian bicarakan tadi. Lalu ada tombol efek. Kalian bisa memasukkan efek-efek yang ada di KineMaster. Lalu ada tombol hamparan. Kalian bisa memasukkan stiker pada video kalian. Selanjutnya ada tombol teks. Kalian bisa memasukkan teks pada video kalian juga. Di sini kalian bebas mengcustom ukuran tulisan, mengubah gaya tulisan, menambah efek shadow, memberi jarak antar huruf, dan lain-lain.
Dan yang terakhir adalah kalian bisa memasukkan coretan tangan kalian, baik itu bentuk tulisan atau gambar. Di bagian klip video, kita bisa menambahkan transisi pada video kita. Caranya adalah dengan menekan kotak yang ada di antara dua video. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan transisi bawaan KineMaster yang bisa kalian gunakan. Atau jika kalian kurang cocok dengan transisi ini, kalian bisa download transisi gratis pada store KineMaster. Langkah selanjutnya yang akan kita pelajari adalah bagaimana caranya kita memotong klip ini. Caranya adalah dengan mengklik klip yang akan kalian potong, lalu pada menu di sebelah kanan terdapat logo gunting. Dan jika kalian ingin membelah videonya menjadi dua bagian, maka pilih bagi di playhead. Lalu jika kalian ingin membuang sisi kiri klip video kalian, maka pilih pangkas ke kiri playhead. Dan juga jika kalian ingin memotong bagian kanan klip video kalian, maka pilih pangkas ke kanan playhead. Atau juga kalian bisa memotong klip video kalian dengan menggeser klip kalian seperti ini. Selanjutnya kita akan belajar memperbesar video dengan mengklik logo pan and zoom di sebelah logo kuning. Di sini kalian bisa atur zoom pada awal video maupun akhir video. Dan jika kalian ingin menyamakan zoomnya pada awal video dengan akhir video, maka kalian bisa mengklik logo sama dengan. Atau jika kalian ingin membuat efek zoom in, maka kalian bisa menzoom pada akhir video kalian. Begitu juga sebaliknya. Saya sangat bersyukur bahwa kalian masih kado ini, apalagi subscriber saya kan keren-keren kan. Iya. Saya sangat bersyukur bahwa kalian masih kado ini, apalagi subscriber saya kan keren-keren kan. Iya. Selanjutnya, kalian bisa atur volume video kalian, ingin diperbesar atau ingin diperkecil. Dan kalian bisa juga mengatur efek suara sesuai dengan keinginan kalian. Selanjutnya ada klip grafis. Di sini kalian bisa memilih grafis video. Fungsinya apa? Semisal kalian ingin mempercantik video kalian atau kalian ingin membuat intro sederhana, kalian bisa menggunakan klip grafis ini. Syukur bahwa kalian masih kado ini, apalagi subscriber saya kan keren-keren kan. Iya. Selanjutnya adalah kita bisa mempercepat durasi video maupun memperlambat video kita dengan kontrol kecepatan. Kalian bisa atur interval waktunya ke kanan jika ingin mempercepat video, dan ke kiri jika ingin memperlambat video. Dan juga kalian bisa membisukan audio kalian jika tidak diperlukan. Fitur putar atau cermin. Ini adalah fitur di mana kalian bisa memutar rotasi video ataupun membalikan posisi objek video. Selanjutnya ada filter. Pada menu ini kalian bisa memilih filter yang sesuai untuk video kalian. Ada banyak macam filter di sini, mulai dari warm, cool, hingga black and white. Di menu penyesuaian ini, kalian bisa atur warna lebih kompleks lagi, mulai dari kecerahan, kontras, saturasi, white balance, black, white, dan lain-lain.
Selanjutnya ada fitur equalizer. Ini adalah fitur di mana kalian bisa menambahkan efek yang membuat suara video kalian lebih menarik lagi. Lalu ada amplop volume. Gunanya fitur ini adalah kalian bisa menambahkan keyframe pada musik atau audio video kalian, dan kalian bisa membuat efek ketika subjek sedang berbicara, maka musik yang ada di video akan mengecil intensitas suaranya. Begitu juga jika ketika subjek tidak berbicara, maka kalian bisa menaikkan intensitas suara dari musik video kalian. Lalu ada berkumandang dan juga pengubah suara. Ini selebihnya sama untuk memberikan efek pada musik maupun audio video. Selanjutnya ada vignette. Gunanya jika kita aktifkan fitur ini, maka di posisi pojok video ada efek bayangan berwarna hitam. Lalu ada fitur ekstrak audio. Fitur ini sangat berguna jika kalian ingin memisahkan antara audio video dengan videonya. Selanjutnya kita akan mengenal fitur green screen. Fitur ini dapat diaktifkan jika kalian menggunakan layar kedua atau menggunakan fitur lapisan. Dan juga ada fitur menyampur. Fitur ini fungsinya hampir sama dengan fitur green screen, namun terbatas pada seleksi warna yang dipilih. Semisal ingin menghilangkan warna hitam pada background, kalian bisa memilih menyampur ke layar. Sudah, selebihnya ada animasi masuk, animasi keseluruhan, dan animasi keluar. Ini fungsinya jika kalian ingin memberikan efek masuk ataupun efek keluar pada video maupun foto. Oke, itu saja adik-adik. Selebihnya bisa kalian eksplor sendiri, dan semoga dengan video ini cukup membantu bagi sekiranya adik-adik yang belum paham tentang dasar editing video. Atau jika kurang jelas bisa ditanyakan di DM Instagram saya. Nah, itu tadi tayangan video tutorial dari kamu ya, Sam ya. Ya. Ini kalau misalnya ya dari sobat Anahel yang masih pemula tapi punya keinginan ya untuk ngedit video, punya keinginan untuk membuat konten, punya keinginan untuk membuat channel YouTube. Pertama kali yang harus dipersiapkan untuk ngedit video itu apa, Sam? Ya, yang pertama kali adalah tadi konsep editing kita gimana. Misalnya kita ingin membuat suatu video yang have fun, berarti kita harus membutuhkan background ataupun sound effect yang berkaitan dengan tadi have fun, yang lucu-lucu ataupun jenisnya. Soalnya kalau background itu mempengaruhi isi. Semisal kita konsep video kita adalah have fun tapi diisi dengan background horor, nggak sesuai, nggak cocok, nggak nyambung sekali. Iya. Ya, yang terpenting adalah mencari background yang sesuai dengan mood. Nah, mencarinya itu di mana sih? Di Google atau di YouTube? Di YouTube ada banyak sekali. Tapi kan harus kita mencari dengan cara tidak ada copyright ya, atau mungkin hak cipta ya kan? Kalau kena hak cipta kan percuma, Sam. Ya, kalau mau cari di YouTube ada YouTube Library itu. YouTube Library ya. Itu adalah isinya adalah musik-musik non copyright dari YouTube. Itu bawaan dari YouTube. Lalu ada NCS, No Copyright Zone, itu di YouTube juga. Di YouTube juga itu andalan saya, kedua channel itu. Oh gitu. Kalau mau buat video di situ. Terus apa lagi, Sam, yang dipersiapkan sebelum ngedit video? Bahan-bahan tadi ya, sound effect ya kan? Sound effect.
terus apa lagi? Sound effect, background. Background ya. Kalau perlu sih, kalau misalnya para penonton udah ada yang bisa menggrading video, bisa dicoba untuk grading videonya, biar nambah kayak apa, menambah suasana video. Iya. Cuma itu? Kalau ya ada tambah lagi, kalau misalnya ingin mencoba menggrading video, bisa di KineMaster juga ada bawaan filter yang menarik. Kalau enggak, bisa juga mendownload aplikasi namanya VSCO. Di Android ada ya? Di Android, Play Store. di Play Store ada. Nah, kalau sudah kita masuk ke proses ngedit video, Sam, tentunya kalau saya lihat kamu ngedit video itu kan secara detail seperti itu ya kan, satu persatu gerakan apa itu namanya, kalau menambahkan sound effect, gerakan vlogger atau gerakan artisnya di dalam video itu diberi sound effect itu kan memang harus perlu kesabaran ya, Sam ya. Jadi Perlu editing sabar, itu harus ya. sabar ya. Dan juga teliti, Pak. Teliti. Kalau kelewat misalnya Iya. ada adegan lucu, enggak dikasih sound effect kayak hambar. Iya, kayak hamba. Jadi rasa pemanisnya itu malah nggak muncul ya kan. Jadi memang seorang editor atau yang edit video itu memang membutuhkan sabar. Tapi yang terpenting teliti. adalah konsep editing kita. Iya, konsep editing. Apalagi kalau kita punya ciri khas sendiri. Oh iya. Editing. Memang seorang vlogger dan seorang editor itu punya ciri khas masing-masing, Sam, ya. Memang ada yang modelnya apa itu namanya have fun, lalu diberi sering mengedit dengan adegan-adegan lucu Ya, itu. ada juga ya. yang model editing semisal vlog nggak dikasih lagu juga ada. Iya. Nggak dikasih background. Natural, seperti natural ya. Jadi seperti itu. Ya, demikian dari podcast Story Anahal yang bersama dengan Hisam, salah satu alumni siswa MTS 1 Kudus yang kemarin berhasil menjuarai lomba vlog juara 1 tingkat nasional yang diadakan di mana? MAPK Solo. Jadi tadi pembahasannya ya, kalau kalian ingin jauh lebih paham, kamu bisa kontak dengan Hisam atau mungkin melalui DM Instagramnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.